ada namanya. Halo, masuk ya Mas Eko suaranya. Pajak 2012. Jelas masuk. Oke, nah terus kan mulai kan 2013 mulai jualan itu lumayan kan Mas. Akhirnya resign nih dari eh kerja di AC karena dulu waktu SMK pulang sekolah langsung kerja sampai jam 12 malam capek kayak gitu. Tapi masih tetap kerja di AC hanya Sabtu Minggu gitu. Nah itu tapi seregulernya aku usaha sambil jualan gitu sambil ke sekolah. Akhirnya kayak gitu dan situ aku memutuskan untuk tidak minta uang saku sama ibuku dari kelas 2 SMK. Pokoknya ingin mandiri kayak gitu. Nah, terus cinta dengan dunia fashion. Ah, untuk ini bapak-bapak pekerja ini ya, migran gitu ya, TKI ya. Terus Ada ah, ukuran Mas, ada yang PMI, ada yang purna PMI, ada oh ya juga ya. yang Ya. bukan Oh ya. warnanya gitu. Terus lanjut lagi ya, Pak. Eko ceritain Apa monggo? sesuatunya dulu. Next. Terus kan mulai nih tertarik dengan dunia fashion karena usahanya juga jualan brand-brand gitu kan, brand kaos kayak gitu. Akhirnya di 2000 pas kuliah itu kan masuk 2014 itu masih jalan. Pas 2015 itu juga masih jalan tapi sudah mulai nggak terlalu laku lah bisnisnya gitu. Terus akhirnya ini apa ya move move kemana ya kayak gitu. Akhirnya punya modal sedikit, bikinlah sablon. Yang Sab- 2012 tolong minta bukti. Gimana, Pak? Lanjut ya. Lanjut, lanjut. Oke, pas 2016 itu sudah mulai nggak laku itu bisnis clothing brand kayak gitu. Karena kayak brand clothing itu kan ada masanya ya. Akhirnya memutuskan untuk ya bikinlah maklon sablon kayak gitu. Mulai itu kuliah 2017. 2017 itu aku mulai mencoba untuk bikin sablon. Nah, mulai sablon nih, sablon. Awal mula sablon itu langsung rugi 6 juta itu, Pak. Rugi 6 juta itu kalau waktu saya dulu, wah banyak banget itu uang itu. Karena aku kuliahnya itu bidik misi, di kuliah itu bidik misi itu kayak beasiswa itu. Jadi ada uang bulanan kayak gitu. Nah, itu tak buat nutup utang dulu. Karena dapat bidik misinya juga telat. Semester 5 kalau mau selesai baru dapat bidik misi. Akhirnya tak buat nutup kayak gitu untuk kerugiannya kayak gitu. Tapi dari pengalaman salah gitu ya, dapat pengalaman rugi kayak gitu. Nah, itu kan kerugiannya termasuk besar di awal usaha. Nah, kalau misalkan aku dulu sudah menyerah, mungkin sampai sekarang usaha belinggu nggak akan bisa lah untuk dengan karyawan yang alhamdulillah sekarang sudah 20 itu nggak akan bisa dengan kayak gitu nggak akan pernah bisa. Terus akhirnya mulai kan, wah ini kayaknya bukan nggak harus ini aku nggak apa nggak bisa berhenti ini aku di dunia kayak gini. Wah akhirnya aku memutuskan untuk lanjut dengan kerugian-kerugian kayak gitu. Wis pokoknya gas kayak gitu kan. Terus sudah mulai lanjut, det. Terus di 2018 itu jalan ini, jalan. Karyawannya masih satu itu mas, sampai 2018. Nah, karyawan sampai satu kan, terus lulus nih, kuliah kan 2018 lulus nih. Wah, kayaknya usahanya belum jalan nih. Nah, akhirnya ada sempat kayak gitu, ada tawaran dulu juga itu waktu lulus kan sebetulnya mahasiswa teknik ya mas, bapak semua. Nah itu di uh, Murowali, Timah, tambang timah. Itu gajinya lumayan banget itu. Ada sempat tawaran ke situ, menggiurkan sekali. Akhirnya pamit sama ibu bapak, gimana ini usaha ini nggak berkembang. Nek, aku kerja di tambang bagaimana ya? Gitu. Nah, tidak direstuin kalau sama orang tua bilang, ini di anyway wes ngancani bapak ibu karena anak terakhir tuh di situ saya bapak ibu semua. Wah, ya udahlah. Akhirnya wis manut ibu bapak rezekimu insya Allah di sini nak. Intinya kayak gitu lah terus akhirnya wis mantep di situ dia itu mulai karyawan dua. Sudah mulai fokus ke usahanya karyawan dua tapi dari sebelum 2019 titik baliknya 2019 itu ada PNS. Nah
ibu bapak saya mendorong saya ke PNS. Gimana sih katanya mendukung gini tapi mendorong ke PNS. Akhirnya suruh daftar ke PNS. Nggak keterima PNS. Wah, kayaknya bukan jalanku emang ini. Jalanku di usaha. Akhirnya benar-benar 2019 fokus untuk dunia konveksi. Kayak gitu teman-teman. Oh, dunia konveksi akhirnya mulai jalan dan itu benar-benar teman-teman tanpa modal Pak saya. Benar-benar tanpa modal bahkan dari minus. Nah, maksudnya kita itu usaha itu yang menurut saya modal itu bukan uang kayak gitu, tapi pengetahuan. Jadi pengetahuan kita itu banyak, pengetahuan kita itu tinggi, literasinya, terus apa namanya, apa ya, nongkrong kita itu jauh lah istilahnya kayak gitu. Menurutku segmen-segmen usaha itu bisa kita dapatkan kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan pinter saja, maksudnya kita punya modal saja tapi nggak tahu mau diarahkan kemana kayak gitu, itu juga nanti bingung kita mau gimana ya kayak gitu. Nah, kayak gitu terus udah kan mulai alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya karyawan 20. Nah, terus apa namanya, uh, tim kantor juga sudah ada, tim marketing juga sudah ada seperti itu. Nah, ini terus ranah produksi yang kita ini ya teman-teman, yang kita bikin itu ada kaos, terus PDL, terus ada jaket, terus ada tas, ada seragam uh, SMK gitu juga ada Mas, terus seragam-seragam SD kayak gitu. Sebenarnya ranahnya itu kalau di dunia konveksi lumayan ini ya, lumayan banyak ya. Karena di dunia konveksi itu uh, menurut saya nggak bisa mati karena itu udah termasuk kayak sandang pangan gitu loh, sandang pangan papan kayak gitu kan. Jadi tiga apa tiga apa pokok gitu loh. Selain sembako kayak gitu kan, kalau sembako kan juga kayak warung-warung kayak gitu kan laku kan. Ya itu sama. Aku mengandalkan kayak tiga pokok itu apa ya? Oh, akhirnya mengarahkan ke konveksi kayak gitu. Terus ini ya ini divisinya. Nanti ada kita dibagi-bagi macam-macam. Ada apa? Divisi kaos sendiri, kemudian ada tim bordir sendiri, ada tim kantor sendiri, terus ada kemeja rompi sendiri. Jadi timnya itu kita bagi-bagi supaya lebih efisien kayak gitu. Kalau dunia konveksi harus kayak gitu teman-teman. Itu divisi di Beling ya teman-teman. Oke, lanjut Pak Eko. Oke. Nah ini keunggulan di Beling ya Pak. Jadi ketika kita punya membangun usaha itu kita harus ini juga tahu keunggulan dan kekurangan kita. Maksudnya bagaimana kita bisa bersaing kalau kita nggak tahu keunggulan kita. Terus apa namanya, kekurangan kita bagaimana biar kita bisa move gitu loh maksudnya. Nah, yang pertama aku selalu memberikan garansi. Garansi ini paling penting menurutku karena kalau di dunia konveksi seperti saya yang bikin baju, bikin kaos kayak gitu kan pasti ada yang namanya reject. Nah, kadang ada beberapa konveksi, ya oknum konveksi ketika barangnya itu reject kayak gitu, dia nggak mau dikomplain. Jadi dia udah masa bodoh gitu ya maksudnya. Kalau kita walaupun ada satu pun reject, langsung saya ambil. Atau misalkan kita ada orderan di Jakarta kayak gitu misalnya, dikirim ke Jakarta. Mas ini ada komplain nih, jahitannya jelek kayak gitu. Nah kita langsung kirim balik aja ke Jogja Mas, kita perbaiki nanti ongkirnya kita tanggung kayak gitu. Karena menurut saya garansi itu adalah sebagian dari servis kita untuk ke pelanggan kayak gitu, biar pelanggan lebih lebih apa namanya, lebih percaya dengan kita kayak gitu. Itu garansi yang pertama. Nah, terus kita selalu membikinkan tagline kualitas hebat, harga merakyat kayak gitu. Nah, itu kalau misalkan kualitas itu kan kita harus menjaga. Karena kalau ya balik lagi ya, baju itu kan kerapian, estetika. Kalau jahitannya jelek ya otomatis hasilnya jelek. Nah, untuk mendapatkan kualitas bagus, nah kita harus mendapatkan tenaga kerja yang bagus. Nah, untuk tenaga kerja bagus, aku jaring bener-bener itu teman-teman. Jadi bagaimana karyawan itu apa namanya, tak tes dulu hasil jahitannya kayak gimana. Kalau bagus ya udah tak ambil kayak gitu.
Dan untuk penjahit sendiri saya dari rata-rata bukan dari Jogja, dan bukan dari Jogja Bantul ya, dari daerah saya Bantul itu daerah dari Jawa Barat kayak gitu. Jadi saya benar-benar orang yang niat kerja gitu, yang kerjanya dia pun borongan. Jadi kayak berangkat jam 8 gitu kadang dia selesai selesai ngerjain jam 10 malam. Jadi bener-bener dia kerjaannya ulet kayak gitu. Seperti itu. Terus harga merakyat. Bagaimana sih bisa harga merakyat kayak gitu? Nah, sebenarnya kita bisa mainnya di harga beli kain. Nah, kalau semakin kita mendalami di usaha, kita pasti tahu tahu movementnya bagaimana supaya kita bisa menghemat. Nah, menghemat itu kan kita bisa cari pabrik-pabrik kain yang dimana dia bisa memberikan kita harga yang murah. Nah, terus kita bikin ajak kerjasama. Kayak di Beling ya itu teman-teman. Kita itu kalau ngambil kain bukan di Jogja, itu di Solo. Ada salah satu supplier kain besar di Solo itu kerjasama dengan kita. Bukan dia siap memberikan tempo. Jadi ketika kita beli kain itu nggak langsung kita bayar, tapi kita dibayar 15 hari sekali atau setengah bulan sekali. 30 hari sekali kayak gitu. Tapi rata-rata kita bayar setengah bulan sekali. Karena kalau di konveksi seperti kita ini ya, apa namanya, perputaran uangnya itu kan nggak langsung ada, karena kan ada proses pembuatan, ada order, itu kan pembuatan ada proses sekitar 14 hari. Nah, itu baru proses pencairan. Kalau misalkan kita langsung ditagih kain di awal-awal, itu kadang akan berat. Karena kan DP itu kan di kita 50%. Kalau ada yang DP 70% itu bagus. Karena kalau 70% nanti kita bisa muter gitu loh, uangnya enak muternya kan. Beli kain itu kan 50%, 20% bisa buat muter buat bayar karyawan, nanti 10%-nya buat bahan apa buat yang lain-lain. Nah, 20% untungnya itu kalau bagus 20%. Kalau kan dikonveksi kayak gini teman-teman, itu untungnya 10 sampai 20%. Jadi kadang 5% itu yang jelek, kadang ada kalau ada reject itu kayak segitu kayak gitu. Makanya kalau sudah kita kerjasama dengan yang pabrik besar kayak gitu, nanti kita bisa menghemat. Makanya kita bisa uh, ngasih kualitas hebat, harga merakyat kayak gitu. Jadi harus jaringan linknya itu harus kita bangun, istilahnya kayak gitu. Nah, terus di kita juga gratis desain. Nah, ketika kita ada yang bikin, Mas, aku mau bikin kaos ya tapi nggak ada desainnya. Nah, berarti kan ada masalah, pasti ada solusi. Nah, kita bikinkan solusinya. Oke, kita bikin desain gratis. Nah, untuk desain gratis berarti kita harus punya desainer. Nah, kita siapkan desainer di situ. Nah, kita hire orang untuk bikin itu apa desainnya kayak gitu. Itu terus kita juga ada bonus produk untuk minimal order. Jadi ketika ordernya gitu banyak kayak gitu nanti pasti ada bonus. Karena itu termasuk bundling ya. Kalau ada jual yang kayak di Shopee gitu kan, beli dua gratis satu kayak gitu kan, termasuknya trik-trik marketing ya itu. Produksinya jual picisan itu kan dibundling. Nah, kita bundlingnya bukan kayak gitu. Itu bundlingnya bikin banyak dapat fee nanti, yang apa reseller juga kayak itu nanti dapat fee-nya agak besar, terus kayak gitu. Karena kita juga open reseller teman-teman kayak gitu. Terus kita juga ada gratis sampel. Misalkan order perusahaan besar kayak contohnya kita kan juga kerjasama juga dengan pabrik-pabrik tambang yang ada di Morowali, ada yang di Kalimantan kayak gitu kan, ordernya lumayan banyak itu teman-teman. Nah, di situ mereka nggak mau langsung dibikin banyak karena harus bikin prototipenya dulu, dibikin satu baju. Kalau sudah sesuai standar nanti kita kirim ke Kalimantan ke sana. Kalau sudah oke baru kita masalkan, karena nanti termasuknya juga itu menjaga kualitas. Takutnya kita udah bikin salah banyak, nah terus nanti kita komplain, kena komplain harus nuker sejumlah itu kan banyak banget. Nah, itu salah satu untuk mengatasi juga kerugian seperti itu. Karena dengan kesalahan-kesalahan, dengan kerugian-kerugian pasti kita belajar untuk bisa lebih baik lagi seperti itu maksudnya. Terus kita juga kasih minimal order 12. Tujuannya kenapa kita kasih minimal order 12? Karena banyak pelanggan-pelanggan yang, wah Mas, produksi satu pieces bisa nggak? Waduh, satu pieces itu kita nggak dapat margin teman-teman. Satu pieces itu kita nggak dapat margin. Dikit banget marginnya. Jadi kita hanya capek aja tapi nggak dapat uangnya seperti itu. Lanjut, nah tepat waktu ini. Ini paling penting nih tepat waktu teman-teman. Karena tepat waktu itu adalah sebagian dari janji. Janji perusahaan ke customer atau janji kita kepada orang. Jadi ketika kita memberikan waktu,
tepat waktu. Misalnya kita order ya teman-teman, baju 30 pieces gitu. Terus kita janjiin 14 hari ya, itu otomatis kita harus jadi 14 hari itu. Misal masuk tanggal 9, 14 hari selesai tanggal, berarti tanggal 9, 21, misalnya 14 hari lah. 20 ini kita janjiin tanggal 25. Ya otomatis kita harus jadiin tanggal 25. Jangan sampai mundur. Karena itu termasuknya janji kita kepada customer. Nanti kalau kita janji tidak jadi, otomatis nanti juga kecewa. Apalagi kayak perusahaan-perusahaan itu kan pasti pakai MOU surat perjanjian kayak gitu harus jadi seperti itu. Terus pelayanan yang asik nih teman-teman. Ini juga trik-triknya supaya kita dapat pelanggan. Kita cari admin-admin. Kan itu kalau pelayanan yang asik itu kan termasuknya dengan admin ya, admin chat gitu. Kita kasih bercandaan kayak gitu. Itu nanti akan memberikan nilai value ke kita. Oh, ini ramah sekali ya dan terbukti teman-teman bahwa pelanggan kita itu kayak friendly gitu loh, kayak kita itu kayak bercandaan kayak itu biasa kayak gitu. Jadi ngechat bercandaan itu karena emang kita menerapkan friendly. Ketika kita sudah punya satu pelanggan dan friendly, itu enak banget teman-teman, bener-bener enak banget. Dia nggak mau lari pun ke kita ke luar itu kan, ya dia merasa aduh udah terlalu ini nyaman sama ini mas ini kayak gitu. Seperti itu untuk uh, bargainingnya atau untuk keunggulannya di mailing. Oke. Nah ini teman-teman, ini untuk marketing strategi. Kita di marketing strateginya itu ada personal marketing sama internal marketing. Jadi gini, kenapa aku ikut stand up comedy, kenapa aku ikut komunitas banyak teman-teman, ikut organisasi sana sini kemari kayak gitu, itu untuk personal personal marketingnya. Jadi ketika kita semakin banyak ketemu orang, semakin banyak kita yang diajak ngobrol. Nah, di situ kita bisa nyelipin, kamu punya usaha apa sih? Nah, akhirnya kita bisa masuk di situ punya usaha dan lain. Bahkan channel-channel kita yang di tambang-tambang itu dari personal marketing. Jadi kayak teman nongkrong, akhirnya keterima kerja di dia punya posisi, akhirnya bikin di kita kayak gitu. Jadi menurutku kalau semakin kita banyak main, itu semakin banyak link yang kita dapatkan kayak gitu. Daripada orang yang sering di rumah main game, nah itu untuk mendapatkan linknya benar-benar sulit karena kita jarang-jarang ketemu sama orang kayak gitu. Seperti itu. Kayak Pak Eko juga ini, sepertinya Pak Eko sudah juga punya posisi itu, uh, misalkan punya apa itu, nanti di kita kayak gitu. Seperti itu. Kemudian internet marketing. Nah, sekarang kita tidak bisa pungkiri teman untuk tahun ya kalau kita nggak bisa move di dunia internet marketing, benar-benar bisa ketinggalan. Karena menurut saya kalau kita kan 20% ya itu, kebanyakan kita 20% personal marketing, 80% kita lebih ke internet ya teman-teman. Karena benar-benar internet itu sekarang kita harus kuasai, harus benar-benar kita kuasai supaya kita tidak tertinggal untuk dunia usaha apapun. Kita jualan pun sekarang ya ada yang seperti yang Pak Eko ini kita bikin, apa namanya, punya Pak Eko yang tadi sudah ada di Winit eh, Space, ini ada Winit Space, kita ada Winit e-commerce ya untuk produk-produk Indonesia yang mau ke internasional. nah seperti itu. Itu kan semacam kayak ini ya mall mall online gitu ya Pak Eko. Nah itu kan juga salah satu media kita untuk kita move di situ. Benar-benar kalau kita mengandalkan personal marketing benar-benar ketinggalan. Banyak teman-teman kita pengusaha konveksi juga sudah nggak jalan gara-gara ya dia ketinggalan, benar nggak tahu internet itu apa kayak gitu. Nah, itu rata-rata orang yang usahanya sudah lama dan dia nggak punya penerus untuk menjalankan usaha gitu. Benar-benar kukut itu. Eh, Istilahnya benar-benar gulung tikar itu konveksinya kayak gitu. Gara-gara dia nggak mengikuti tren. Nah, yang pertama untuk market market internet market, kalau kita itu pakai Facebook, TikTok, sama IG. Nah, kalau IG itu kita ngonten, tapi kontennya kita kasih berbayar. Jadi kan kalau IG kan ada berbayar kan di situ. Nah, kita spend uang dulu awal-awal pasti pas waktu 2020 COVID itu kita bener-bener jor-joran gitu teman-teman. Bahkan seminggu itu 1 juta kayak gitu untuk iklannya.
di dunia apa IG di IG kayak gitu supaya dapatkan customer karena benar-benar waktu di COVID itu kita harus bertahan bagaimana tidak mengurangi karyawan dan lain-lain seperti itu. Terus di Facebook juga itu kita ngeling nanti kalau iklan di IG otomatis ngeling di Facebook. Nah, ternyata sekarang itu ada media murah dan di mana itu bisa untuk media kita promosi namanya TikTok. TikTok itu menurutku media sangat murah karena kita mudah FYP, mudah terkenal, mudah dilihat orang dengan konten-konten kita yang menarik. Nah, kita bisa sisipin usaha kita di sana. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Saya bikin konten di TikTok, alhamdulillah sekarang udah rame, nontonnya udah banyak, lumayan banyak. Tapi untuk regional di Bantul, jadi ada di Bantul itu saya bikin konten tentang ngomongin tentang Bantul-Bantul di situ. Nah, setiap aku bikin konten, saya sisipin ini usahaku, saya sisipin di situ. Akhirnya yang nonton juga banyak, bahkan udah banyak yang order juga lewat TikTok seperti itu. Bahkan udah dikenal, oh ini Mas Teo ini yang punya Beling gitu. Karena di IG ku juga namanya Teo Beling kayak gitu. Jadi sekarang ada media sosial untuk promosi seperti itu, yang murah. Oke, untuk marketing strategi di Beling ya teman-teman. Oke lanjut Pak Eko. Nah ini contoh katalog ya teman-teman yang kita produksi. Sebenarnya ini katalog-katalog yang ini ya, yang lama, maksudnya yang agak dulu. Tapi kalau sekarang ada katalog-katalog yang baru gitu maksudnya. Itu ada kemeja, ada polo shirt, ada kemeja, ada jaket, ada apa kaos seperti itu ya. Itu salah satu produk-produk dari kita. Jadi ini juga ada kemeja, jaket seperti itu. Nah ini kerjasamanya lini-lininya banyak teman-teman nanti ke mahasiswa. Kalau kemeja-kemeja itu ranahnya ke mahasiswa. Kalau kaos-kaos itu ke komunitas itu. Jadi kita harus tahu segmen-segmen yang pasar kita itu salah satu bentuk strategi kita untuk marketingnya. Jadi kita harus punya segmennya kayak gitu. Oke lanjut. Baik. Nah ini kan kalau 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 teman-teman pasti pernah belajar ya namanya analisis SWOT gitu ya, strength, weakness, opportunity dan threat gitu. Ini bisa teman-teman pertama semua bagaimana kita keunggulannya kita, bagaimana kesempatan kita dan lain-lain itu kita harus benar-benar pelajari gitu. Karena itu nanti eh, kita bisa bandingin dengan kompetitor kita. Kompetitor kita itu kelebihannya apa sih? Kekurangannya apa sih? Nah, gitu kita mencoba untuk menutupi kelebihan dia dengan kita gitu. Maksudnya kekurangan dia dengan kita. Nah, kita kasih solusi. Ini solusinya nih. Kayak gitu. Itu salah satu strategi usaha sih. Maksudnya usaha apapun tuh ketika orang di kompetitor kita itu punya kekurangan, nah kita bisa tutupi dengan kelebihan. Nah, salah satu juga trik untuk menarik dari pekat itu untuk usaha apapun ya teman-teman, tidak di konveksi dan lain itu cari psikologis orang. Orang itu butuh apa sih? Nah, kita kasih solusi. Nah, itu akan jalan. Contoh contoh nyata aja dari teman-teman teman saya nih jualannya lumayan bagus teman-teman. Rame di apa namanya e-commerce-nya yang orange itu dia sekarang itu kan baru trennya lari ya. Olahraga itu kan hype orang untuk lari, olahraga itu kan tinggi banget ya sekarang. Bahkan untuk orang sehat tuh sekarang lari-lari di stadion tuh kan banyak banget. Nah, itu kan pakai kerudungnya masih kerudung yang biasa, bukan sport sport kerudung ya. Itu kayak teman saya itu inovasi. Gimana sih aku bikin caranya bikin kerudung yang sport. Jadi kalau misalkan tak bikin buat lari itu nyaman gitu loh, buat olahraga, buat apa namanya, buat jogging gitu nggak ganggu kayak gitu. Akhirnya dia menciptakan inovasi untuk bikin kerudung itu dan bener-bener boom itu teman-teman di TikTok ya, apa di aplikasi apa yang online shop kayak gitu warna orange itu. Dia bener lari dan dia juga nyelipin kayak kerudung-kerudung gitu. Tapi dari satu produk yang ngangkat, akhirnya produk-produk yang lain juga ngangkat kayak gitu. Itu contohnya Shopee kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Ada lagi Pak Eko? Nah, itu ininya aja apa namanya? Marketing-marketing yang tadi saya sampaikan gitu. Lanjut aja Pak Eko. Nah itu masih tempat produksi yang lama ya teman-teman. Nanti makanya saya kasih video gudang kain dan lain-lain itu tempat produksinya masih yang lama.
Nanti kita akan kasih yang baru, nanti ada video. Masih kan Pak Eko? Videonya tadi ya, belum diputarkan ya? Belum. Oke, Setelah ini. oke. Lanjut Pak Eko, lanjut. Udah habis ya Pak Eko? Udah habis nih, saya putar videonya dulu ya. Biar nanti ada segmen ini kan, tanya jawab kan Pak Eko? Ya, setelah ini ada segmen tanya jawab. Oke, ini. Baik, saya mau izin putar videonya. Terima kasih untuk pengantarnya, Ya, Theo siap. ya. Ya. Mas Theo ini usianya memang masih muda, jadi pembawaannya tuh easy going ya, masih 20-an. Tapi memang semangat berwirausahanya sangat tinggi. Ya, ya. Udah lagi Pak Eko? Ntar videonya saya putar dulu. Ya. Yang sebelumnya ada Pak Eko? Yang satu dulu. Yang satu dulu ya, oke. Ya, yang itu dulu. Nah, trouble Pak Eko? Sudah ambil? Ya, udah ambil. Ya. Oke, yang satunya Pak Eko. Biar nanti enak. Oke. Ya itu teman-teman ya. Sudah saya sampaikan tadi itu awal-awal kita mulai usaha. Jadi benar-benar dari kamar kamar 3x3 benar-benar mulai dari nol teman-teman. Benar-benar maksudnya dari kita yang obrolan ini tadi teman-teman kan maksudnya kalau kita kerja jadi ya bekerja di luar negeri otomatis kan ya saving money-nya lebih banyak teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya opsi pengen balik ke Indonesia terus pengen usaha itu sebenarnya
Yang pertama kan yang kalian sudah punya ini teman-teman itu adalah uang. Jangan saya dulu nggak punya itu. Jadi ketika kita sudah punya uang itu kita mau kekuasaan kita itu lebih lebih tinggi lagi loh. Maksudnya tinggal kita cari apa? Oh ini peluang. Nah kita cari peluang langsung sudah ada modal tinggal jalan lah. Kalau saya dulu benar-benar tidak ada modal teman, benar-benar real harus muter otak seperti itu. Nah itu tadi yang terakhir tadi yang video yang terakhir itu adalah tempat jahit yang baru kita teman-teman sebenarnya kemarin yang tadi lihat ada jahit kaos, jahit kemeja itu sudah kita pindah ke situ semua seperti itu. Karena itu video yang ada udah 1 tahun yang lalu, akhirnya kita alhamdulillah punya tempat istilahnya kalau saya namain mini pabrik itu teman-teman. Jadi ya ya sedikit-sedikit seperti itu teman-teman. Nah itu adalah serangkaian bagaimana merintis usaha beling konveksi seperti itu teman-teman. Ya itu mungkin Pak Eko. Baik, terima kasih untuk pengantarnya Mas Toro. Baik teman-teman, mungkin sudah ada yang pengen tanya nih dari teman-teman semua. Cuma di keep dulu ya, saya mau ngasih info sekilas dulu sebelum ke sesi tanya jawab. Nah, ini kita ada lomba video testimoni ya untuk teman-teman pengguna Winit ataupun yang belum menjadi pengguna silakan nanti bisa daftar Winit. Jadi Winit adalah aplikasi e-commerce yang memang dari Indonesia, kita DNA-nya adalah DNA pekerja migran Indonesia, di mana kita di Winit ini tidak sekedar menjual produk lalu kirim ke luar negeri, tapi kita juga melakukan pendampingan. Kita memberikan edukasi-edukasi seperti malam hari ini ada Winit Space bersama Mas Toro ya. Nanti barangkali teman-teman bisa buka juga usaha konveksi di daerahnya masing-masing. Terus nanti produknya dimasukin di Winit, bisa dijual di luar negeri. Selain itu, Winit juga mendampingi secara personal kalau teman-teman sedang proses untuk build up bisnis. Nah, Winit juga ada itu juga. Kita memang concern untuk mendampingi teman-teman pekerja migran Indonesia supaya nanti ketika balik tadi disampaikan oleh Mas Tio juga ada modal nih. Terus peluangnya seperti apa? Mungkin kan kita nemu peluang, tapi terkadang peluang itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita belum siap. Nah, proses persiapannya kita mulai sejak teman-teman masih di luar negeri atau teman-teman baru nyampe di Indonesia nih masih bisa save money. Nah, belajarnya melalui Winnie juga. Jadi kita memang tidak sekedar e-commerce, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Jadi kita memang bergerak di kewirausahaan dan sosial atau mungkin biasa disebut dengan sociopreneurship. Nah, kali ini kita ada event lomba video testimoni belanja di Winit. Nah, itu lombanya. Nah, ini lomba video testimoni ya. Teman-teman nanti bisa ikuti dengan hashtag belanja di Winit. Jadi, tema besarnya adalah belanja di Winit. Nah, ini untuk syarat-syaratnya ya, teman-teman di sini. Teman-teman bisa cek ya. Jadi nanti merekam video, lalu terus durasinya berapa menit. Ini ada 15 detik sampai 120 detik. Video bisa sendiri atau bersama-sama yang menceritakan tentang pengalaman menarik teman-teman selama belanja di aplikasi Winit. Mungkin pernah check out produk apa di Winit, produk keripik atau mungkin produk skincare dan lain-lain sebagainya. Gimana pengalaman menarik itu? Coba teman-teman share nanti di media sosial dengan prosedurnya seperti ini. Untuk detailnya nanti kita akan jawab ya teman-teman bisa PC ke nomor admin Winit Space yang tadi juga sudah ini ya chat pribadi ke teman-teman mengirim link Zoom maupun teman-teman daftar untuk ikut di Winit Space. Itu sekilas infonya untuk lomba video testimoni. Baik, bisa lanjut ya kita ke sesi tanya jawab. Jadi ini pengantar ya fundamental. Sebenarnya masih disimpan banyak nih cerita-cerita maupun tips-tips Ya, strategi. Karena kan ya, di usia yang masih 20-an sudah punya karyawan 15. Pa- ya, Padahal ini ya, padahal dulunya seorang mahasiswa bidik misi kalau
Iya, Kilas info mahasiswa bidik misi adalah mahasiswa yang kurang mampu tapi berprestasi dan dapat beasiswa dari pemerintah. iya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan tentang merintis Assalamualaikum. usaha konveksi, boleh disebutkan namanya dulu. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Teh Halimah. Ya, Silakan deh. sebentar. Suaranya? Halo, Teh Halimah. Halo? Oh, sepertinya mengalami gangguan. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu sambil nunggu Teh Halimah untuk sinyalnya atau jaringannya. Kalau ingin tanya di chat juga boleh karena mungkin sembari kerja ya. Baik, Ayo yang mau tanya. ya silakan teman-teman. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan, tanya aja. Kalau nggak ada nih saya ngawali tanya nih nanti. Ya Mas Eko, selamat malam. Ya, selamat malam Teh Halimah. Silakan Saya Teh. terlambat nih, mohon maaf. Siap, nggak apa-apa Teh. Namanya siapa? Saya lupa itu. TO. Oh iya, sebentar. Sebentar ada iklan dulu. Baik, sambil nunggu yang lain tanya nih, saya pengen tanya terkait pendanaan nih. Kan tadi sempat minus tuh ya. Ya, Minus berawal bukan dari tanpa modal, tapi dari modal minus. iya. Itu proses pivotnya, perpindahannya dari minus terus akhirnya usaha jalan sampai besar itu apakah minjem uang atau jual aset atau apa? Kira-kira strateginya gimana tuh? Atau nyari tender yang dia payment duluan gitu. Oke, oke. Oke, saya jawab ya Pak Eko. Jadi itu tuh terjadi sekitar 2017. Pokoknya 1 minggu setelah buka usaha memutuskan itu. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Waktu itu kan ada proyek besar itu sekitar 15 juta. Bagiku tuh 15 juta itu di masa itu besar banget. Nah, di situ aku kan punya pengalaman brand kita itu kan dulu produksinya di Bandung. Saya sudah punya link murah di Bandung. Terus ya udah, aku bisa nih bikin. Ternyata, tapi kan aku nggak bikinnya di rumah, tapi bikinnya di Bandung. Tak terima itu proyek 15 juta itu. Set, dibikin di Bandung. Pas sampai sini barangnya nggak sesuai apa yang saya inginkan. Akhirnya orangnya nggak mau bayar. Akhirnya ya udah tak diskon, dibayar sekitar 9 jutaan. Pokoknya aku ruginya 6 juta. Akhirnya ya kayak gitu. Terus kan minus itu teman-teman. Bener-bener minus. Sampai saya menangis itu. Saya kan itu mau UAS gitu. Mahasiswa nggak punya uang, rugi 6 juta. Waduh, itu banyak banget tuh teman. Nangis saya teman-teman di kamar tuh nangis. Akhirnya ibu saya nawarin, gimana nek, ini mas nggak usah usaha aja, usaha usaha aja le. Gitu. Kalau orang Jawa kan kayak gitu, nggak usah usaha aja le. Ngapain usaha wong rugi kayak gitu kan. Akhirnya terus aku pinjam uangnya 3 juta. Akhirnya dapat 3 juta ibu-ibu ngirim saya 3 juta. Itu sampai jualin ini teman-teman. Cincin itu bener-bener cincin dijual buat itu laku 1,5 juta, sama punya sisa bayar UKT karena itu masih ini ya, ada bayar sisa UKT karena buat semester 4 itu kan aku udah masih bayar semester 5 baru dapat bidik misi, semester 6 awal baru dapat bidik misi, jadi sisa dari semester 5 itu ditambahin gitu, akhirnya masih defisit 6 juta karena aku pernah 3 juta aku pernah kerja di AC. Kebetulan bos saya itu baik. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu minjemin 3 juta. Nah, aku udah ngomong nanti tak cicil kalau saya dapat bidik misi. Kan itu lumayan tuh dapat bidik misi. Akhirnya itu teman-teman, aku mengganti uang 6 jutanya itu dari bidik misinya itu. Jadi selama bidik misi saya nggak dapat uangnya, tak buat nyaurnya, buat inilah, ngangsur, ngangsur, ngangsur ke apa utang-utangnya itu. Nah, akhirnya mulai semangat lagi usaha kecil-kecilan kayak gitu, mulai untung dikit di save, untung dikit di save buat aset, buat aset, buat aset, buat aset, buat aset. Karena usaha konveksi seperti saya ini teman-teman, asetnya barangnya itu memang mahal-mahal, jadi kayak mesin jahit,
mesin bordir, bangunan, terus mesin sablon dan lain-lain itu benar-benar harganya mahal. Jadi harus harus saving money-nya itu harus benar-benar manajemen keuangan harus bagus supaya bisa kita produksi sendiri kayak gitu teman-teman. Nah, seperti itu mulai apa namanya? Untung dikit dikumpulin, nggak usah jajan banyak-banyak, dikumpulin dikit-dikit, akhirnya bisa mulai berkembang, 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 berkembang. Tapi sampai bisa bener-bener running itu 2019. Jadi 2 tahun struggle teman-teman. Karena memang bener-bener masih mikirin kuliah, skripsi, seperti itu. Nah itu mungkin Pak Eko, gitu. Di awal langsung dapat ini ya berarti langsung dapat Musibah. iya musibah. Tapi kalau saat itu menyerah kira-kira nggak mungkin nggak sebesar ini sekarang ya, nggak nyampe di titik ini ya. Bener, kalau saya menyerah mungkin saya sudah jadi guru honorer dan sampai sekarang belum PNS mungkin Pak Eko. Ya, jadi backgroundnya Mas Tio ini memang pendidikan ya, pendidikan Ya, teknik. Jadi kalau lulus memang prospeknya jadi guru di STM, SMK gitu. Dan benar. tadi ya banting setir menjadi Penting setir. pengusaha konveksi. Ya, Oke, terima kasih Mas Tio. Mungkin dari ya. teman-teman nih, silakan boleh banget nih tanya langsung. Karena kan beberapa yang daftar tuh pengen buka usaha jahit, konveksi, clothing gitu, cuma bingung mulainya mungkin. Silakan. Benar-benar. Oh, ini ada yang tanya dari chat, coba saya izin bacakan ya. Dari Mbak Wida Ningsih. Malam Kak, ya selamat malam. Kalau untuk awal merintis, sekali minimal modal berapa mesinnya? Ini modal mesinnya berapa? Terus jenis mesin jahit apa saja? Modal di awal khusus mesin sekitar berapa Kak? Dan untuk awal-awal baiknya mencari tender atau orderan yang seperti apa? Terima kasih. Jadi tentang modal mesin, biaya beli mesinnya itu kira-kira seberapa, terus juga berkaitan dengan customer nanti mending langsung kita cari tender atau orderan kecil-kecilan dulu apa gimana untuk yang baru Oke, merintis. oke, oke. Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali Pak Eko itu menurut saya karena gini. Karena untuk pemula itu yang dipikirkan emang bener-bener modal, 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 modal. Sedangkan kita nggak mikirin tentang relasi, 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 dan relasi. Kalau saya dulu benar-benar murni dari relasi, bukan dari modal. Karena kalau misalkan dari minus, gimana caranya mau modal? Nah, kayak gitu pertanyaan. Kalau dari minus gimana bisa bisa jahit? Gimana bisa nyablon? Gimana bisa kayak gini? Nah, itu tujuan eh, apa namanya relasi itu kayak gini. Jadi gini teman-teman, jasa jahit itu sekarang banyak banget. Jasa untuk sablon sekarang banyak banget. Jasa ini yang penting itu kamu punya orderan itu paling penting. Kalau masalah dapur di belakang nanti kamu kalau misalkan punya banyak relasi, tinggal yo aku punya orderan ini 100 kaos misalkan set beli kain sendiri lebih hemat emang beli kain sendiri kita kasih ke penjahit sekalian potong nanti sablonnya kita lempar ke tukang sablon yang spesial sablon nanti setelah selesai sablon tinggal dibalik lagi dijahit kita jadi kita pengen kirim. Nah seperti itu sambil kita mengumpulkan uang dari untungnya itu nanti untungnya itu baru dapatkan di mesin seperti itu kalau seperti itu ya karena saya bukan pemodal ya teman-teman yang kalau sudah punya modal. Nah kalau misalkan punya modal itu ini kita kasih tahu teman-teman ada yang baru ada juga yang second kalau saya mainnya second tapi mesinnya second tapi dinamonya baru karena kalau mesin itu kan dia nggak kerjanya hanya monoton ya kalau mesin kalau dinamo itu kan dia kerja terus otomatis biasanya yang rusak dinamonya baru kalau mesin jahit baru semua ori dan itu harganya sekitar 6 juta sampai 7 juta satu mesin jahit. Sedangkan untuk jadi satu kaos itu butuh 5 mesin. Itu nanti yang paling mahal untuk mesin corong. Mesin untuk corong kayak gitu. Itu total mesin untuk jadi kaos itu sekitar 35 juta teman-teman. Itu yang baru. Kalau yang dapat second-second sekitar 25-an itu dapat. Kalau sekarang udah harganya naik ya paling 40 lah kalau baru. Nah, apakah
emang rela mengeluarkan seperti itu sedangkan bisnis kita belum running. Kalau saya, hemat saya pribadi, kalau memang teman-teman mau mencoba usaha seperti itu, nah bisa untuk mencari banyak relasi. Sekarang tuh cari banyak relasi lebih mudah daripada zaman saya dulu. Karena zaman saya dulu belum, maksudnya 2014 ya, maksudnya masih belum lama. Tapi teknologi belum secanggih sekarang. Sekarang itu Google Map aja sudah bisa memberikan informasi terkait apa yang kita inginkan. Misal daerah teman-teman, misalkan daerah Jawa Tengah. Jahit konveksi Jawa Tengah terdekat itu langsung muncul, itu udah ada CP-nya di situ. Nah, kita tinggal nge-save CP-nya, tinggal kita kontak Mas, aku ada jahit gini gini. Nah, kita cari lokasi terdekat dari rumah, jadi biar ngontrolnya enak. Nah, itu seperti itu cara mencari relasi seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Eko. Baik, terima kasih. Kayak yang minimal order gitu ya Mas. Ya, Order skala yang tender nomor ya. Ya kalau menurutku jangan langsung tender teman-teman, karena tender itu benar-benar berat. Karena nanti harus MOU. Kalau kamu dapurnya belum siap dengan skala produksi yang banyak tender, nanti malah kalian tidak bisa menghandle pekerjaan, mah nanti bisa mendapatkan kerugian yang banyak seperti yang kasus saya tadi 15 juta itu kan sebenarnya termasuknya tender ya. Tapi karena belum bisa menguasai produksi, akhirnya ya itu tumbang di awal seperti itu. Itu mungkin Pak Eko. Ya, betul sekali yang disampaikan Mas Teo ya. Jadi tender tuh kita memang harus siap mental ya. Kadang yang pebisnis sudah profesional juga salah kalkulasi malah rugi waktu dapat tender. Bener, Jadi seperti yang disampaikan Mas Teo tadi, orderan apapun mau itu tender, mau order kecilan, hanya berapa piece untuk yang baru mulai itu penting ya untuk penting. diterima karena satu itu jadi portofolio, yang kedua juga mengasah keterampilan kita kan dalam Bener. operasional bisnis tadi. Terus yang Sama kedua, ini Pak Eko, ya, membangun silakan. trust, membangun trust. Ya, membangun trust itu ya, kepercayaan customer. Oh, ternyata ini punya Mbak Widaning sini, konveksinya udah sering ada yang order kan, itu juga bagian dari trust. Iya, benar-benar. Ini pertanyaan kedua, tidak ada namanya, terus nama akunnya juga panjang banget nih. Intinya lebih ke pembelian kain nih, Mas Teo nih. Benar-benar. Oke. Oke, gini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau untuk pemula itu pembelian kain lebih ke retail aja ke toko. Karena kalau untuk kerjasama ke mana? Ke pabrik yang kalau kita skala konveksi kalau kerjasama ke pabrik emang belum bisa karena kalau pabrik itu dia ngasih apa namanya dead kayak ini loh. Kamu harus sebulan harus ngeluarin kain dari tempatku segini baru itu kan ada kerjasama MOU kalau dari pabrik. Nah, kalau di bawahnya pabrik itu ada supplier pabrik. Nah, itu biasanya yang ke konveksi-konveksi seperti saya yang selain sudah lumayan lah orderannya per bulan sebenarnya. Itu dia mau. Tapi kalau untuk pemula dia nggak bakal mau karena dia harus punya target seperti ini. Nah, kalau saya targetnya ada berapa roll untuk per bulan ambil di situ. Nah, itu bisa ditempo. Dan itu emang harganya miringnya lumayan lah. Untuk kos kainnya lumayan. Nah, kalau untuk pemula itu ke retail ke toko-toko kain itu sudah lumayan daripada beli kaos polos, beli apa polos di sablon gitu karena udah melewati beberapa proses. Contohnya kayak gini. Di retail toko kayak gitu, yang toko kaos gitu. Sekilo itu kalau nggak salah harganya 126 karena saya udah nggak betul-betul nggak apal harga. Itu sudah ada tim sendiri yang ngurus untuk harga-harga itu. Jadi kalau nggak salah 126 1 kilo. Itu kalau size-nya kecil, L sama XL, itu bisa jadi 5 kaos. Kalau dibagi ya rata-rata 20-an 3, itu kain aja. 23 lah. Nanti sama jahit sekitar 4.000, itu udah 26 jadi kaos polos. Sedangkan kalau beli kaos polos langsung itu sekitar 35-40. Jadi marginnya untuk bikin sendiri aja udah lumayan tuh sekitar berapa 13.000. Nah itu kan termasuknya udah untung, apalagi nanti kita ada di sablon itu bisa naikin harga lagi seperti itu. Nah makanya untuk pemula mending ambilnya di retail toko-toko yang kecil apa yang sediaan kaos-kaos itu yang mau menerima 1 kilo seperti itu, mending seperti itu. Nanti kalau sudah ada grow, ada pertumbuhan seperti itu, sudah laporan misalkan dari tim produksi kok konstan per bulannya seperti ini, nggak mengalami penurunan, nah gitu baru siap untuk kerjasama sama pabrik seperti itu. Jadi menurut saya usaha itu yang baik itu menurutku yang
step by step. Jadi jangan langsung langsung bro modal banyak. Karena kenapa? Karena dari step by step itu kita bisa belajar banyak banget belajar. Kalau kita sudah banyak belajar, ketika kita nanti punya tender yang besar, kita bisa meminimalisir produksi. Ini for your information aja teman-teman. Saya pernah mendapatkan tender di tambang Kalimantan itu nominalnya ya lumayan lah 140 juta. 140 juta. Itu kalau misalkan aku nggak ada belajar, aku mungkin HPP produksinya bisa 100 juta atau 110 juta. Jadi aku untung hanya sekitar 30 juta. Karena saya sudah menguasai produksi, menguasai jahit dan lain-lain, menguasai toko kain paling murah, menguasai apapun paling murah. Akhirnya teman-teman, aku berangkat ke Bandung nyewa sopir sama uh, nyewa sopir sama apa jenis itu namanya Grand Max kayak gitu. Itu nyewa Grand Max 300.000 sama sopirnya 150 kali dua kan 2 hari itu sekitar 300 dan makan-makan modal 1 juta saja teman. Itu aku belanja kain itu hanya habis 35 juta di Bandung. Sedangkan kalau di Jogja itu mungkin belanja kain sekitar 80 sampai 90. Itu aku udah menghemat 50 juta lebih teman-teman dari kain aja itu. Terus akhirnya selesai dari produksi semua dan karyawan dan jahit itu hanya habis 70 juta. Jadi aku untung 70 juta teman-teman. Itu hanya 3 minggu pekerjaan. Kayak gitu. Itu kayak kayak nggak nyangka gitu loh teman-teman. Maksudnya usaha kok sampai kayak gini 3 minggu dapat keuntungan 70 juta seperti itu. Maksudnya baru pertama kali itu nah seperti itu. Tapi di belakang-belakang juga ada tapi nggak fantastis itu. Tapi kan sudah ada proses belajar kayak gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Mungkin itu Pak Eko. Mantap sekali ya, 70 juta. Tapi jangan dilihat 70 jutanya. Ya, Lihat prosesnya. prosesnya. Sebelumnya minus, sampai nangis lah, sampai pinjem uang 70 juta itu kan hasilnya. Ya, Tapi ya. menarik tadi bahwa bisnis tuh yang disukai oleh Mas Teo ini adalah step by step. Kalau buru-buru nanti naiknya cepet, turunnya juga cepet. Benar, benar. Kalau ada istilahnya Pak Eko, langsam. Langsam. Ya, jadi grafiknya gini terus. Yang penting kita naik. Oke, siap. Pelan-pelan tapi naik terus. Mungkin Ya, teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin Mas Tius, beberapa tidak bisa open mic karena sembari kerja ya. Jadi masih jam kerja di tidak apa-apa. Kong. Jadi Ya, tanyanya lewat chat. aman. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan yang bisa open mic. Selamat malam Mas Eko. Mau Selamat tanya, ya, selamat malam Teh. mau Udah beda info bisa Teh? sedikit. Heeh. Ini kalau mau konveksi daster nih, minimalnya kita punya berapa nih? Kalau kecil-kecilan dulu nih, apa dulu Oh, kasih. Ini kan cita-cita nih, Mas. oke. Ya. Boleh langsung jawab nih Teh. Kebetulan saya juga banyak teman-teman pemelaku daster. Halo? Ya, silakan, Udah. silakan. Ya, Iya. gini, kalau untuk Pak Daster itu menurutku salah satu produksi paling mudah karena jahitannya itu nggak perlu rapi ya karena itu daster itu kan pakaian yang untuk keseharian nggak perlu untuk rapi seperti itu punya mesin satu pun sudah bisa jalan itu kalau bener-bener pengen usaha di daster. Nah, kalau di daster itu eh, paling enak kita cari polanya beli. Jadi kayak misalkan sekarang kan yang paling murah itu kalau daster itu temanku kan penjual ya, jadi penjual daster dia ambilnya di Pekalongan karena Pekalongan termasuknya paling murah jasa jahit dan lain-lain, ambil di sana terus dijual. Itu kalau yang jualan ya teman-teman, ini yang kita ngomongin jualan. Tapi kalau untuk yang produksi punya usaha konveksi khusus untuk daster daster itu malah lebih enak karena daster itu modelnya gitu-gitu aja, jahitannya simple, nggak terlalu harus jahitan rapi. Kalau konveksi memang harus jahitan rapi. Nah, itu enak, nanti kita cari polanya pun gampang untuk itu ngeblap tuh apa ya, untuk niru malnya itu kita tinggal beli di Shopee atau tinggal kita beli 1 2 terus dibongkar jahitannya terus kita bikin pakai karton ya itu udah jadi itu polanya yang paling enak itu kalau menurut bisnis itu tinggal pemasarannya karena pesaingnya untuk produksi konveksi
apa namanya Duster itu bener-bener sekarang persaingannya di Pekalongan. Untuk ngalahin Pekalongan itu sangat berat sekali karena di sana dia langsung supplier kain dari Bandung karena di Pekalongan itu kan ada sentra konveksi daster dan piyama dan lain gitu ya teman-teman. Jadi dia urunan gitu loh kayak iuran untuk beli kain berapa roll di pabrik biar murah. Terus nanti dia ambil-ambil gitu. Jadi dia HPP-nya rendah banget. Makanya yang di Shopee murah itu biasanya rata-rata ambilnya dari Pekalongan. Tenaga kerjanya di Pekalongan itu nggak masuk akal teman-teman. Jadi kayak orang-orang di sana itu pekerjanya agak murah. Jadi kayak untuk ngalahin harga di sana benar-benar sulit, Tuan. Aku sempat pernah berpikir untuk seperti itu, tapi nggak bisa karena maksudnya nggak sempat terjadi karena benar-benar sangat berat untuk mengalahkan ke sana. Tapi kalau untuk teh siapa ini mencoba untuk ini ya bisa itu untuk adopsi ilmunya di Pekalongan. Kalau misalkan punya waktu luang, tanya-tanya ke sana. Sebenarnya tanya-tanya itu juga ilmu loh, teman-teman. Misalkan teman-teman nanti pulang ke Indonesia, terus main ke Pekalongan, pura-pura beli aja, nanti pura-pura beli. Ini belinya gimana ya Pak? Produksinya gimana? Bahkan kita itu nggak mau bikin, tapi seolah-olah bikin contoh caranya untuk kita punya ilmu. Contohnya gini teman-teman. Datang ke konveksinya itu, terus ngomong, wah aku punya tender besar nih Pak. Besar banget. Kalau produksinya sehari berapa ya Pak? Aku segini-segini. Nah itu kita udah punya ilmu. Terus cara motongnya gimana tuh Pak? Kayak gitu. Nah orang itu kalau sudah ditawarin produk besar itu biasanya langsung dia mau, wah ini nih mau dikasih tahu gini gini gini. Akhirnya terus oke nanti kalau sudah proyeknya deal kita hubungin lagi ya Pak. Nah pas gitu kita udah tahu ilmunya. Nanti kita mohon maaf Pak kita produksinya nggak jadi. Nah seperti itu walaupun ada unsur ya nipunya dikit tuh teman-teman. Padahal nggak ada proyek tapi emang kalau mau nyari ilmu seperti itu juga kadang kayak gitu juga. Bahkan saya juga pernah kayak gitu. Seperti itu. Mungkin itu Pak Eko. Baik, terima kasih Nah, Mas Tio terkait daster tadi ya. Memang di Pekalongan kan viral banget ya daster murah di sana. ya. Jadi Baik, modal awalnya sekitar berapa, Mas? Kalau mau bikin atau teh atau mau beli terus Bikin. dijual. Oh, Enggak mau bikin, kita mau bikin konveksi gitu, tapi kecil-kecilan misalkan. Buat dasar kita nggak mau saingan dengan Pekalongan berat. Cari cuan ini oh, jadinya. oh ya kayak gitu. Kalau kalau gini saran sih teh, kalau misalkan misal kecil-kecilan biar nggak kita jual ke customer eh, reseller gitu yang beli banyak, kita langsung end user. Jadi nanti teh ini langsung bikin brand gitu, brandnya dijual sendiri, nanti produksinya sendiri. Nah gitu. Kalau misalkan modal 10 juta untuk alat tuh bisa. Kalau ini ya apa namanya? Kalau di dunia daster karena hanya mesin jahit sama obras, jahit sama obras, jahit sama obras. Nanti sama meja-meja potong lah bikin sendiri pakai ke tukang kayu mah bisa itu. Terus mesin jahit satu satu sama obras satu bisa nanti cari orang untuk yang jahit sama satu orang aja itu bisa jahit sama obras gitu. Manfaatin ibu-ibu yang pernah sekolah jahit pun bisa kalau daster. Karena emang bener-bener pak jahitan dasar kalau daster itu. Bukan pakaian yang untuk dijual keluar tapi hanya untuk di dalam rumah. Jadi jahitan itu jarang diperhatikan kalau daster. Yang penting harganya murah gitu aja. Kayak gitu. Itu mungkin. Halo, Iya, Pak Eko? makasih. Ya, siap. Yang itu. penting murah ya kalau daster kuncinya itu ya. Penting murah kalau daster itu. Murah. Kalau mahal dikit, sulit daster. Harus cari segmentasi lain nanti. Iya, Daster-dasternya artis mungkin ya kayak mana. iya. Bener-bener Pak Eka. Silakan Oke. teman-teman yang lain yang ingin bertanya mungkin terkait Malam Mas Eko, konveksi. Ya, mau tanya. silakan Mbak Feni ya. Ya, silakan Mbak Iya. Feni. Kak, ini usahanya kan dari 2019 ya? 2017. Oh, 2017. Nah, saat kejadian COVID kemarin, apakah ada dampaknya dalam usahanya kakak ini? Terus antisipasinya bagaimana ya? Boleh cerita sedikit dong keadaannya? Bagus banget, Terima bagus kasih. banget, bagus banget itu. Bagus banget. Terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya usaha itu kita ini ngikutin arus sih. Maksudnya kita mau ke sana ya harus fleksibel. Jadi jangan idealis maksudnya. Kalau ada kan banyak yang idealis, yaitu jarang jarang bisa untuk
struggle jarang bisa karena kalau menurut saya usaha itu harus dinamis kayak gitu. Contohnya waktu COVID. COVID itu sebenarnya itu ada peluang usaha yang dimana itu besar banget. Contohnya dulu pertama itu tadi sudah saya ceritain waktu COVID itu saya iklannya itu lebih bagus, lebih banyak supaya jangkauannya lebih luas. Contohnya iklan kayak misalnya iklan di Instagram itu kan ada iklannya, itu lebih tak pushnya lebih banyak seminggu jangkauannya lebih banyak dan konsep iklannya harus beda. Kalau misalkan waktu di hari normal tanpa COVID itu kan kaos, kemeja itu pada bikin ya. Sedangkan itu nggak ada yang bikin. Sedangkan di COVID itu ada momen di mana APD, masker, terus banyak kayak rompi, rompi Satgas, terus apa-apa itu kan dia membutuhkan. Apalagi masker. Lah, waktu COVID kita move yang dari kaos, dari kemeja itu kan nggak ada orderan sama sekali. Nah, kita fokus mengendarin ke masker. Sedangkan masker kayak dinas-dinas itu kan butuh masker, ada acara apa butuh masker, APD. Waktu itu kan banyak relawan yang nyumbang APD kemana. Itu kan butuh jasa buat jahit juga lah. Kita bikin bener-bener itu kita move ke APD dan itu namanya Satgas, rompi-rompi Satgas, baju Satgas ke masker itu bahkan itu teman-teman kita lumayan untungnya itu waktu COVID itu lumayan banget untung. Karena teman-teman apa masker itu kan bikinnya pakai kain kaos ya, kain kaos. Kebetulan waktu itu kain kaos kita perca-percanya itu nggak dijual. Ada berapa karung itu bisa dibikin manfaatin jadi masker. Dan itu sampah. Akhirnya kita jual satu masker 10.000. Itu hampir pernah laku sekitar ya kalau selama COVID itu 10.000 masker. Jadi untungnya udah kelihatan kan. Maksudnya kita harus move seperti itu. Seperti itu mungkin kalau usaha harus move ngikutin arus ke sana ke sini ke sana kiri gitu. Jangan idealis. Seperti itu mungkin sih Bu jawaban dari saya. Tuh. Tuh Pak Eko. Baik, Mas Tio. Gimana Mbak Feni yang bertanya? Boleh tanya lagi nggak Wah, sebenarnya nih? jadi ini ya, Mas Eko ya. COVID-nya itu membawa berkah ya. Benar. Ya, benar banget. Mau berkah ya, Mas Tio. Bagi yang mau berpikir dari sudut pandang lain mungkin ya Mas Tio. Iya. Tapi ada juga loh yang ngeluh. Wah, teman-temanku yang COVID gara-gara COVID tumbang banyak banget dan uh, sampai sekarang saya udah nggak mau main lagi karena benar-benar uangnya habis karena nanggung karyawan juga tuh seperti itu tuh. Halo. Baik, Ada, Mbak ada Feni. temen mesinnya itu bekas bekas konveksi tapi dia udah karatan gitu sekitar 12 mesin sebenarnya itu masih bisa diservis enggak sih? Oh, oke oke Boleh oke tanya nggak? oke, boleh boleh Mbak Teh, bisa banget Teh. Itu sebenarnya kalau mesin itu biasanya hanya di rotarinya aja. Rotarinya biasanya ini ya berkarat kayak gitu karena kena oli terus kena angin kan jadi korosi berkarat itu tinggal diganti aja sama itu nanti datangin tukang tukang servis mesin itu langsung jalan semua itu satu mesin nggak sampai 1 juta itu untuk ininya untuk apa renovasinya itu nggak sampai 1 juta itu. Oke mungkin itu. Oke. Baik, silakan kalau ada lagi teman-teman yang lain. Barangkali ada yang Sebenarnya kalau buka konversi kecil-kecilan gitu atau mending beli jual dari Pekalongan saja kalau untuk cari cuan bagusnya Iya, lebih hemat kalau mana? kalau saran saya kalau mau daster bener emang sana kapan-kapan kalau ke Indonesia maksudnya kalau pulang coba main ke Pekalongan untuk sentra daster gitu bener-bener di sana itu murah banget. Kalau tahu Solo Solo itu pada pasar Klewer itu semua rata-rata ambilnya dari Pekalongan jadi dia ngedrop pakai truk gitu terus turun diambil pasar Klewer kayak gitu rata-rata kayak gitu Pekalongan itu teh. Halo. halo, Ya. baik.
Gitu Teh Halimah. Semoga nanti habis ini sudah mulai nyusun rencana ya Teh ya. Mau gimana lagi nanti bisa kok nanti kita bantu untuk kalau perlu konsul secara personal dengan Mas Theo kita jadwalkan waktunya ya Mas Theo ya. Ya, siap. Dari teman-teman yang lain silakan kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin malah sudah studi kasus ini sudah jalan nih konveksinya cuma ada kendala apa gitu boleh 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 di-sharingkan ya. Kalau yang ini Mas Tio, kalau dia belum punya modal gitu, cuma dia ada passion di bisnis konveksi. Baiknya itu mulainya dari mana itu? Oke, oke. Kalau punya passion tapi belum ada modal ya tadi saya sampaikan Mas Pak Eko. Ini dulu, cari orderan dulu, cari relasi. Kalau udah relasinya dapat, nanti kita tinggal muter-muterin aja. Nanti sambil jalan kan dapat keuntungan. Nah, itu baru nyicil mesin gitu. Itu yang saya lakukan. Seperti itu. Itu. Karena Berarti udah basic pesan. skillnya adalah nyari orderan itu tadi ya. Iya, Yang penting harus dapat ada. orderan dulu. Masalah Bener. belum punya mesin, belum punya kain, nah nanti menyesuaikan. Iya, benar. Kalau yang dananya minim. Ya, Ini ada pertanyaan dari Kak Yuni Indah. Ya, ya. selamat malam Kak Yuni. Saya pernah dengar istilah CMT di konveksi. CMT itu apa ya, Kak? Itu saya juga baru dengar itu. CMT itu apa? Maksudnya kayak kayak mungkin ini sih apa ini kayak istilah-istilah di konveksi tapi aku belum baru dengar benar-benar dengar ini Mas. Kok CMT? Saya nggak tahu ya Mbak CMT itu apa. Maksudnya apa standar operasional atau gimana? Tapi CMT itu apa? Iya, nggak ada prolognya ini. Iya, Mungkin oh. ada Nggak. pengantarnya kalimat apa gitu, biar kita juga bisa. Ah. Ini adalah orang yang ambil borongan jahitan dari konveksi dalam jumlah gede gitu. Oh, itu tuh namanya anu Mas. Kalau di kita reseller, kalau nggak reseller itu kita namanya ini kalau di bahasa di konveksi itu kalau di Bantul ya kan beda itu makanya beda-beda kan bahasanya itu CMT itu Iya, kalau daerah mana. mungkin di kalau di daerahnya Kak kalau di Yuni kita namanya CMT. kalau kita namanya broker Pak Eko. Oke, broker. Ya, broker yang ambil ambil gitu borongan jahitan gitu, jadi kayak model broker kayak itu Mas kalau di kita. Berarti dia gimana tuh broker tuh? Nggak yang menjahitkan atau yang mencarikan Jadi order? modelnya gini, kalau misalkan kita kan ada konveksi Mas Eko, ini kan contohnya kayak ini broker tuh. Ada dua broker sih, maksudnya ada broker yang langsung ini aku punya orderan langsung aku bikinkan kaos seperti ini. Jadi kayak pihak kedua tuh Pak, aku yang dapatkan apa yang dapatkan tender, terus aku ke konveksi, tolong nih aku punya 1.000 kaos harga segini, harga 5.000. Sedangkan harga asliku ke end usernya 7.000, jadi aku untung 2.000, nanti perusahaan yang konveksinya untung, itu namanya juga broker. Ada juga yang broker maklon. Bedanya itu kalau bahasa sini tuh beda-beda soalnya. Broker maklon itu gini, Pak. Kalau misalkan aku punya ini aku selaku konveksi nih, aku punya seribu kaos. Ada orang datang, ini Mas tak jahitin 5.000. Nah, dia ngesup ke subjahit itu namanya broker broker maklon kayak gitu. Kayak gitu kalau di kita namanya loh. Seperti itu. Berarti kalau broker yang pertama tadi yang nyarikan orderan itu sebenarnya ya nggak harus punya modal ya. Yang penting ada Iya, jaringan itu ya. iya, Modalnya jaringan itu. iya, benar. Ya, oh gitu. Iya benar, Mbak. Aku juga sambil baca chat ya kayak gitu. Oh gitu, benar. Namanya broker maklon. Kalau CMT bener-bener baru dengar aku itu istilah daerah mana. Iya, Soalnya beda-beda mungkin ya. di daerahnya Kak Yuni sana namanya CMT. Kalau di Bali Daerahnya mana itu? broker Mungkin itu. Pak Eko bisa ditanya. Daerahnya mana? Di Kerendang, Kerendang. Rendang mana ya? Jawa Tengah mungkin mana? Kayak gitu. Beda beda-beda Mas soalnya istilahnya. Nanti Jembatan 5, di di mana di Jawa Timur pun beda istilahnya kayak gitu. Oh Jakarta, Jakarta. Jakarta. Iya beda bener. Ya ini
Informasi Pak, penjahitku rata-rata dari lulusan Jakarta nih Pak, yang khusus jaket-jaket gitu. Ada 6 orang itu khusus lulusan Jakarta semua itu. Malah lulusan Jakarta ya, bukan Ya, lulusan ah, Jogja. ah, bener. Kalau di Jatim mungkin nyebutnya ini maklar. Kalau di Jatim. Mungkin beda ya Pak. Di sini jarang Pak maklar. Bahasa maklar itu untuk tanah Iya. di sini. Heeh. Kalau di Jatim apapun yang dibrokerin nyebutnya maklar. Ya. Ya, silakan teman-teman yang lain yang ingin ditanyakan. Jadi nggak harus modalnya nggak melulu tentang uang ya. Yang Bener. punya pertemanan banyak itu mulai dengan reseller tadi juga bisa. Ini ada pertanyaan lagi Mas Theo di kolom chat. Permisi, saya sebenarnya sudah pengen pulang Indo. Saya sudah bisa menjahit pakaian, tapi susah penjualannya. Apa di sini ada orang Tegal, Pemalang, Brebes dekat saya? Ayo nanti kalau pulang Indo kita joinan. Ini sebenarnya Oh, lebih ke cerita sih, cuma mungkin ada keluhannya ini. Bisa iya. jahit tapi nggak bisa jualkan. Nah, ini juga problem sih. Nah, itu kayak gini. Tadi kan ada saya singgung ya teman-teman. Makanya kita harus apa movementnya itu loh ke dunia digital itu benar-benar harus kita ngikutin arus. Makanya usaha itu jangan maksudnya jangan saklek gitu ya. Jadi kita harus ngikutin arus ini ya kita harus ngikutin. Kalau benar-benar kita nggak ngikutin arus, benar kita tenggelam bener teman-teman. Nah, contohnya kayak gitu. Padahal di Pemalang itu pusat konveksi juga loh Pak Eko itu. Pabrik-pabrik garmen banyak di Pemalang itu. Nah, karena mungkin di Pemalang banyak pabrik, konveksi mungkin jarang, mungkin ya itu karena langsung besar, jadi turunannya konveksi itu nggak ada. Jadi mungkin di sana kan nggak tahu kalau kondisinya, geografinya atau tempat-tempat konveksi di sana. Tapi sebenarnya kalau mencari orderan itu ada caranya banyak. Kayak misalkan ada kan Facebook sekarang grup-grup Facebook kayak gitu. Karena info cegatan Pemalang, info jual beli second Pemalang. Nah, gitu kan sebenarnya kita bisa join grup Facebook gitu, terus kita sisipin iklan-iklan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya cara satu untuk mencari apa namanya? eh orderan dengan murah gitu tanpa tanpa uang, hanya kita nyepen waktu aja untuk pantau grup kayak gitu. Terus up gitu nanti kan naik sendiri marketplace kayak gitu. Itu cara satu. Ada juga misalkan kalau di Jogja ya di Bantul, di Jogja itu ada grup konveksi. Nah, itu banyak kayak orang-orang awam gitu ngasih orderan di situ dan rebutan kayak gitu kayak mas aku orderan jaket 1.000 yang bisa ngerjain siapa ya nanti tim-tim dari konveksi-konveksi Jogja itu pada muncul gitu mas aku mas DM WA WA mas aku bisa ngerjain nah gitu contohnya kita bisa cari kerjaan di situ kalau jahitnya kayak gitu teman-teman nanti bisa kita juga kerjasama sama konveksi datangin konveksi misalkan ada konveksi terdekat Mbak, kita bisa jahit tuh. Butuh kalau misalnya ada kesusahan jahit, waktunya ini kita bisa bantu. Contohnya seperti itu. Jadi banyak relasi juga banyak kayak gitu. Ya, kita punya banyak relasi menguntungkan juga ke kitanya seperti itu. Mungkin itu, Pak Eko. Baik, terima kasih Mas Theo ya. Jadi itu tadi ya sarannya Kak Sena ya. Semoga cukup menjawab. Silakan untuk last question, pertanyaan terakhir sebelum nanti pembicara kita menyampaikan closing statement. Kalau ada yang ingin tanya, satu kesempatan pertanyaan terakhir. Halo Mas, selamat malam Mas Eko. Ya, selamat malam dengan Eh, Mbak Utami. Utami ya. Oh ya, silakan. Ini Mas Tio benar-benar pemuda yang ini ya, luar biasa Suaranya keren kok ini ya. ya. Bentar, Mbak. Suaranya di tempatku ngembung ya. Nggak kedengeran ya. Nyambung ya. Oke, bentar ya. Aku pakai handsfree. Pakai headset kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Halo, Halo, ya. Sekarang udah. Nggak. sekarang enggak ya? Ya. Saya mau ini apa ya? Mas Tio ini seorang pengusaha yang luar biasa ya, yang keren, pemuda tapi yang udah sukses di umur sekarang ini. Dan saya ingin tahu apa yang membuat Mas Tio ini benar-benar semangat
berusaha apa menjadi pengusaha yang sukses dan mindset yang harus dipunyai seorang pengusaha itu apa gitu mindsetnya. Oke. Oke, ini ya, langsung saja tak jawab atau gimana, Pak? Ya langsung saja dulu. Oke. Jadi gini, Mbak, kalau saya kan sendiri gini, karena saya kan bener-bener anak, ini cerita latar belakang dikit, dikit banget ya, keluargaku. Ibu saya tuh, ibu bapak saya punya anak 5, saya anak terakhir. Terus mas-mas saya nggak bisa, yang ada yang kuliah, terus mbak saya kuliah aja jadi PNS. Jadi bener-bener nggak ada yang maju hidupnya, itu nggak ada yang bener-bener sukses. Nah, saya bener-bener menanamkan sukses itu nggak nggak dari orang tua yang kaya bisa kok. Dari kita bisa, asalkan kita mau berusaha. Dan satu lagi, aku dari sekarang sampai masih sekarang tak prinsip. Kalau orang dilahirkan ganteng dan dilahirkan gitu, aku itu sampai sekarang tuh. Jadi orang lahir ganteng itu biasanya dia nggak mau bekerja keras karena dia udah privilege ganteng, cari cewek sulit. Nah, saya itu nggak ganteng kayak gitu loh. Jadi kayak cari cewek sulit itu. Oh ya, salah satu keunggulanku itu hanya gigih dan kerja keras kayak gitu. Dan cewek-cewek nggak mau sama saya, wes itu titik baliknya juga ada unsur cewek juga, Mbak, pernah diselingkuhin, suka sama cewek dia senang sama polisi, benar-benar saya cinta pas sama dia kayak gitu kan, terus ditinggalin gitu aja. Akhirnya ya udah semangat, aku ingin membuktikan kalau saya benar-benar bisa lebih sukses dari cowoknya yang sekarang kayak gitu ya. Itu ada unsur juga, itu jadi semangat banget kayak gitu. Itu ya, dan mindsetnya juga kalau sukses itu ternyata nggak harus dari anak orang kaya kok. Kita bisa juga kok sukses dengan kegigihan itu. Orang ganteng itu punya privilege, ganteng mudah dapat cewek. Orang jelek itu sulit nyari cewek, tapi kita punya privilege bekerja keras dan nggak pernah malu seperti itu. Itu ya, aku dari dulu gitu, Mbak. Nggak tahu kalau yang lain. Keren. Ya kayak gitu. Iya, iya. Terima kasih Mas Tio. Keren, Ya, pemuda yang luar biasa, semangat. Semangat. ya masih. Saya salut. Ya, semoga kita semua juga bisa seperti Mas Tio. Amin, Sukses ya. amin, 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 amin. Udah itu aja saya tanya. Baik, terima kasih Mbak Tami, terima kasih Mas Theo. Ya. Kalau kita tidak terlahir rupawan dan kaya ya, pilihannya hanya bekerja keras ya. Bener. Mau gimana lagi, Mbak? Tapi Dan tapi yang lain. tapi ada hikmahnya itu ya, karena pernah diselingkuhin, pernah disakit hati, pernah sakit hati, jadi ini loh semangatnya, oh aku harus buktiin bahwa aku bisa gitu. Iya, Itu jadi ada senjatanya gitu loh, iya, biar iya, tetap semangat gitu. iya, seperti itu. Itu, Oke, terima kasih. ya, Baik, Mas. terima kasih. Ya, itu tadi last question ya, pertanyaan terakhir dari Kak Utami. Nah, silakan dari Mas Tio nih untuk closing statementnya. Oke. Jadi untuk teman-teman di sana, di semuanya yang lagi bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya di luar negeri sana, usaha itu tidak ada yang telat. Tidak ada yang, maksudnya umur segini kok aku belum usaha, itu nggak ada yang telat. Bahkan usaha itu nggak ada umur. Bahkan umur 50 usaha sukses itu banyak. Jadi teman-teman asalkan niat aja, nanti niat, terus kita punya mindset, oh ya usaha tadi, sedangkan kita punya bisa cari-cari peluang kayak gitu, insya Allah usaha tidak ada yang umur, usaha itu tidak ada umur. Kalau misalkan mungkin ya kalau polisi, TNI itu kan ada umur segini sudah nggak bisa terima, PNS juga ada umur. Kalau usaha nggak ada umur, benar-benar tidak ada umur. Selagi kita mampu, selagi kita pikirannya mau berkembang, terus jiwa wirausaha kita ada, dan teman-teman di luar negeri sudah punya modal, insya Allah peluang usaha itu banyak ada di Indonesia seperti itu. Apalagi sudah punya jaringan di luar, nanti punya, apalagi misalkan ada yang di Cina, yang dimana produk-produknya murah, udah kenal di sana, tinggal di Indonesia tinggal diimpor, terus dijual di Indonesia dengan budget yang lumayan murah dari pesaing yang lain. Nah, itu juga salah satu peluang bisnis yang
menjanjikan yang impor-impor dari China, China ITP, apa dari China kayak seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Eko. Jadi usaha tidak ada yang telat, umur tidak ada yang telat dalam dunia usaha. Seperti itu. Mungkin itu Pak Eko. Siap. Terima kasih Mas Tio untuk penyampaiannya yang luar biasa malam hari ini. Ini ibaratnya baru manasin mesin ya, yang nanti Ya, ngegasnya di episode selanjutnya di tanggal ya, 14 teman-teman. Jadi ya, teman-teman yang sudah daftar kemarin itu sudah include untuk ikut di 2 sesi ya. Sesi pertama hari ini, sesi ya, kedua tanggal 14. Nanti materinya akan lebih detail lagi, lebih ke teknis dari ya, Mas Theo. ya, Karena tadi yang disampaikan Mas Theo ya, yang ya, teman-teman juga harapannya nanti juga diingat bahwa usaha itu tidak memandang umur, mulainya dari usia berapapun nggak mhm, masalah. Kadang ya, yang mulai dari usia muda untuk nyampe di satu titik dia butuh waktu yang lebih lama. ya, Mulai benar, di usia yang sudah menengah ternyata sampai di titik yang sama bisa waktu dalam hal yang lebih cepat lagi gitu. Jadi kita nggak bisa menduga sesuatu yang sangat dinamis di benar, dunia usaha gitu ya Mas Tio ya. benar, benar, benar. Ya, benar, benar Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Theo, terima kasih Ya, teman-teman semua. Sebelum saya tutup, untuk Kak Widaningsih nanti japri ke admin Winit Space ya, karena akan dapat special gift hadiah. Nah, nanti hadiahnya apa? Silakan diklaim di admin Winit Space. Baik, siap. terima kasih untuk penyampaiannya Mas Theo dan terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Ya, Nanti kita bertemu lagi di tanggal 14 di jam yang sama, 14 benar. Oktober di jam yang sama untuk materi lanjutan tentang pengembangan bisnis konveksi. Ya, Jadi konveksi itu adalah bisnis yang pokok karena ada sandang, pangan, papan. Jadi ya, kebutuhan basic nih, ya, kebutuhan dasar dari manusia. Jadi tidak ada ya, matinya, tinggal ya, kita kreatif nggak untuk ya, benar, benar. mengembangkan bisnis ya Mas Teo ya. Ya, benar, benar. Mas Teo membuktikan sendiri di usia muda dengan tidak ada privilege ganteng dan kaya, tapi alhamdulillah udah sampai di titik ini. Ya, kan kelihatan toh, masa di sini ada unsur gantengnya kan nggak ada. Siap, ganteng kok Mas Teo, ganteng sekarang. Nggak ada. Siap, Ganteng Gi. lah, masa cantik. Iya. Ya baik, terima kasih. Sekian, selamat malam. Saya mewakili tim Winit, mohon undur diri. Sampai bertemu di kesempatan Winit Space 10. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.